Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya dari kelas PSPME 2019. Nah, di sini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana cara membuat alat evaluasi berbentuk soal pilihan berganda dengan menggunakan aplikasi Makromedia Flash 8. Nah, langsung saja, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Makromedia Flash 8 terlebih dahulu. Begini tampilan awal aplikasi Makromedia Flash Professional 8 ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat lembar kerja baru dengan mengklik flash dokumen. Jika sudah, kita akan diarahkan ke dalam lembar kerja kita. Nah, untuk ukuran lembar kerja kita ini masih belum sesuai. Oleh karena itu, kita akan ganti ukurannya. Klik size, lalu kita ganti di sini 800 dikali 600. Dan untuk frame rate-nya kita ganti 30 fps. Lalu kita klik OK. Jika sudah, kita tutup saja dulu. Nah, di sini untuk ukurannya, untuk kita melihatnya, saya akan mengganti fitting window agar lebih jelas. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan scenes terlebih dahulu, karena di sini masih satu scenes. Kita akan menambahkannya dengan cara klik window, lalu kita klik other panels, lalu kita klik scenes. Ini saya akan menambahkan 3 scenes lagi. Nah, scenes pertama itu di sini kita akan membuat loading, di scenes kedua kita membuat identitas diri siswa, lalu di scenes ketiga kita akan membuat evaluasi soal. Lalu di scenes keempat ini kita akan membuat ending. Nah, jika sudah, kita klik silang. Nah, jika sudah kita membuat scenes-nya, di sini ada 4 scenes: loading, identitas diri siswa, evaluasi soal, dan ending. Nah, kita akan menggantinya terlebih dahulu ke scenes loading, karena kita akan mengerjakan scenes loading terlebih dahulu. Nah, untuk di scenes loading ini kita akan membuat pertama-tama itu background. Jadi kita mengganti namanya background. Oke, sudah. Kita akan menambahkan backgroundnya. Kita klik file, lalu kita klik import, kita klik import to stage, lalu kita tambahkan background. Nah, untuk background ini ukurannya belum sesuai dengan ukuran lembar kerja kita. Jadi kita klik panah kecil, kita klik backgroundnya, lalu di sini kita sesuaikan dengan ukuran kita di awal, 800 x 600, X-nya 0, Y-nya 0. Oke, sudah, klik enter. Kita tutup kembali. Nah, setelah itu jika sudah kita membuat background, sini kita akan menambahkan layer baru dan kita akan mengganti namanya menjadi layer loading atau layer kotak terlebih dahulu. Karena di sini kita akan membuat kotak untuk loadingnya dengan cara kita klik rectangle tool, kita tarik sesuai keinginan kita masing-masing. Nah, jika sudah, kita bisa mengganti warnanya. Kita klik kotaknya, kita ganti warnanya menjadi warna biru atau warna biru ya, warna biru. Nah, selanjutnya kita akan mengklik kanan di bagian kotak atau mengklik kanan di bagian frame di layer kotak ini. Kita klik kanan, lalu kita klik create motion twin. Nah, akan muncul lingkaran kecil di tengah-tengah kotak ini. Nah, untuk selanjutnya kita klik free transform tool. Nah, lingkaran kecil yang di tengah ini kita tarik ke sisi kiri di bagian tengah juga. Lalu kita perkecil kotak ini. Kita perkecil. Nah, jika sudah kita perkecil, kita akan ke ini ya, ke frame. Nah, kita klik layer kotak, lalu kita klik frame 80. Nah, di frame 80 ini kita klik kanan, lalu kita klik insert keyframe. Nah, jika sudah, kita kembali ke kotak lagi. Kita tarik lagi kotak sepanjang keinginan kita masing-masing. Nah, jika sudah, kotak ini akan mengikuti gerakan yang di frame ini. Jadi kotak ini akan berhenti di frame 80. Nah, jika sudah, di sini kan masih untuk backgroundnya kita hilang ya, karena backgroundnya itu berada di frame yang pertama. Nah, jadi untuk memunculkan background ini di setiap frame-frame ini ke frame 80, kita klik layer background, lalu kita klik ke frame 80. Di frame 80 kita klik insert keyframe. Nah, jadi sudah ada muncul backgroundnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menambahkan layer baru. Jadi layer ini kita namakan layer loading. Nah, sini kita akan membuat text loading. Nah, menggunakan text tool. Jadi untuk teksnya kita susun lebih dahulu, karena kita memakai ini ya. Bentar, kita cari terlebih dahulu. Kita memakai font Comic Sans. Lalu untuk size nya kita buat 36. Untuk stylenya kita buat
bold. Nah, jika sudah baru kita klik bagian sini, kita tulis loading. Oh ya, untuk warnanya bisa kita setel terlebih dahulu menjadi warna hitam atau warna putih. Nah, di sini saya memakai warna hitam aja. Kita tik loading. Nah, lalu kita atur bagian teksnya. Nah, di sini saya akan memperpanjang atau membuat jarak antar tulisan. Nah, kita atur kembali. Nah, jika sudah, bisa kita lihat hasil akhirnya dengan cara Ctrl Enter. Nah, untuk hasilnya seperti ini, sudah berjalan sesuai keinginan kita. Kita klik silang. Nah, untuk selanjutnya kita akan pergi ke scenes kedua, yaitu identitas diri siswa. Karena di scenes pertama ini, di scenes loading ini kita sudah selesai. Kita pergi ke scenes identitas diri siswa. Nah, pada di bagian scenes kedua ini atau di bagian scenes identitas diri siswa ini, langkah pertama yang harus kita kerjakan yaitu membuat background ya. Di sini kita akan mengganti lagi namanya menjadi background. Nah, jika sudah, kita klik file, lalu kita klik import, lalu kita klik import to stage, lalu kita tambahkan backgroundnya. Nah, untuk ukuran lagi-lagi tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita klik panah, lalu kita klik ukuran yang di awal sudah kita buat, 800 x 600, X-nya 0 dan Y-nya 0. Lalu kita klik enter, kita tutup kembali. Nah, jika sudah kita membuat background, di sini kita akan menambahkan layer baru. Itu bisa kita buat di sini layer identitas. Nah, siswa. Jika sudah, kita klik enter. Nah, di sini kita akan membuat memakai text tool. Kita akan buat teks. Nah, sebelumnya untuk ukuran kita ganti terlebih dahulu menjadi ukuran 24. Jadi kita klik sekali, kita akan membuat soal pilihan berganda materi lingkaran, enter, untuk siswa kelas SMA, SMK atau SMA. Nah, lalu kita susun, kita atur. Sini saya akan membuat jarak. Nah, jika sudah, kita atur kembali. Nah, jika sudah kita membuat soal pilihan berganda materi lingkaran untuk siswa kelas SMA, SMK, MA, kita akan membuat lagi teks memakai text tool, dan kita akan membuat teksnya silahkan input identitas diri Anda. Nah, lalu kita buat lagi jaraknya dan kita atur posisinya. Nah, jika sudah, baru kita buat format-format nama, nomor absen, dan kelas. Kita memakai text tool. Sini kita buat nama, terus kita atur, lalu kita copy paste saja, copy paste, dan kita ganti menjadi nomor absen, dan kita sejajarin untuk nama dan nomor absennya. Ini kita sejajarin juga. Kita buat sejajar. Kita atur, kita sejajarin. Kelebihan ternyata.
Nah, jika sudah, kita copy paste lagi, lalu kita ganti lagi ke bagian format kelas. Kita sejajarin sampai benar-benar sejajar. Lalu kita susun, kita rapikan format-format ini. Nah, jika sudah, kita akan kembali menggunakan tekstur. Nah, namun di sini kita akan mengganti formatnya terlebih dahulu dengan klik panah dan masuk ke properties. Nah, formatnya kita ganti menjadi input text. Nah, ini bertujuan untuk melihat atau mengetik jika siswa nanti bisa mengisinya. Nah, kita tampilkan bordernya, kita tutup kembali, kita buat, kita panjangkan. Nah, lalu kita atur bagiannya, lalu kita copy saja, kita copy paste lagi. Nah, kita sejajarin. Nah, jika sudah, kita ganti formatnya, maksimum karakter ini menjadi 100. Nomor absen juga maksimum karakternya kita buat 100 saja. Lalu kelasnya kita buat maksimumnya, kita buat 100. Nah, jika sudah, kita akan menambahkan format atau tombol mulai di bagian sini. Nah, di sini sudah saya buat, jadi kita copy saja, lalu kita paste di sini. Sebelumnya kita akan menambahkan layer baru, itu tombol. Nah, di sini kita copy paste, lalu kita perkecil ukurannya, kita klik free transform tool, kita kecilin. Kecilin lagi. Nah, lalu kita turunkan di sini. Nah, jika sudah, kita klik bagian tombol mulai ini, kita klik, baru kita convert to symbol, kita buat sini tombol mulai namanya, tombol mulai, kita klik OK. Nah, jika sudah kita membuat tombol mulai ini, kita ke layer tombol, lalu kita ke frame 1, kita klik kanan, lalu kita klik action. Nah, di sini saya sudah menyalinnya scriptnya, jadi kita tinggal klik checklist. Nah, masuk notifikasi di script contains no error. Nah, jadi script yang kita masukin itu tidak error ya, kita klik OK, lalu kita tutup. Nah, untuk selanjutnya kita klik bagian tombol mulai ini, kita klik kanan, lalu kita klik action. Nah, di sini kita buat, coba kita hapus terlebih dahulu ini, kita hapus, lalu kita buat on, kita klik on dalam kurung press, terus kita tutup kurung, lalu kita buat kurung Kurawa. Nah, kita klik enter, kita buat next frame, terus dalam kurung, terus tutup kurung. Nah, belum, sebentar. Lalu di sini kita buat tutup kurung, lalu kita klik checklist. Nah, di sini masuk lagi notifikasi di script contains no error, bahwasanya script ini yang kita masukin tadi tidak error. Kita klik OK. Nah, jadi bisa kita lihat terlebih dahulu dengan cara Ctrl Enter. Nah, ini scene loading yang sudah kita buat. Nah, kita masuk ke dalam sini, bisa kita buat nama, nomor absen, kelas bisa kita ketik semua, lalu kita klik mulai, coba ya. Nah, dia akan masuk ke
scenes berikutnya. Jadi kita akan mengerjakan scenes bagian evaluasi soal nanti. Nah, untuk di scenes kedua ini, untuk scenes identitas diri siswa ini mungkin sudah selesai kita kerjakan. Jadi kita lanjut ke scenes evaluasi soal. Nah, di bagian scenes ketiga ini, yaitu scenes evaluasi soal, kita akan membuat 10 soal ya, 10 soal kita akan buat di bagian scenes evaluasi soal ini. Nah, langkah yang pertama tentu saja kita akan menambahkan background terlebih dahulu. Kita klik import, lalu kita klik import to stage, lalu kita tambahkan background. Nah, di sini kita klik OK saja. Nah, ukuran background dengan ukuran lembar kerja belum sesuai, kita sesuaikan kembali. Ini kita tutup saja actionnya, kita klik bagian background. Nah, lalu kita buat 800 kali 600, X-nya 0, Y-nya 0. Kita klik enter, kita tutup. Nah, jika sudah, di sini kita akan namakan layer backgroundnya, layer background. Nah, lalu kita tambahkan layernya. Di sini kita buat layer soal. Nah, layer soal. Nah, untuk soal kita pindahkan dulu ke layer soal dan kita akan klik text tool dan kita akan buat. Di sini saya sudah menyalin atau mengcopy soalnya, kita paste aja ke sini. Nah, sini kita buat soal 1. Kita klik enter lagi. Nah, lalu kita susun di bagian sini ya. Nah, untuk soalnya bisa kita kasih jarak. Nah, sudah kita ketik soalnya, lalu kita klik masing-masing pilihan bergandanya. Jadi di sini saya akan mengklik untuk pilihan A-nya, yaitu Rp 4.019.000. Nah, lalu kita sesuaikan, terus kita copy saja, lalu kita paste, kita sesuaikan kembali, kita paste, kita sesuaikan, lalu kita paste lagi. Nah, di sini kita akan ganti angka-angkanya. Ini 85.819. Nah, ini 5.819, di sini 4.819. Nah, di sini 3819. Nah, jika sudah, kita akan membuat lingkaran menggunakan oval tool ya, supaya kita menuliskan huruf-hurufnya. Ini saya akan buat ini A. Untuk warnanya bisa kita rubah jadi mungkin warna merah. Nah, lalu kita kopas saja. Terus kita kopas menjadi 4 bagian. Nah, kita atur. Sebelumnya kita Ctrl Z dulu. Kita sejajarin. Kita tambah dikit. Nah, jika sudah, kita dulu bentar, kita buat ini. Bentar, ada kesalahan. Kita copy aja lagi, kita taruh di sini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat lingkaran-lingkaran ini menjadi simbol. Nah, ini simbol A. Kita klik OK. Lalu ini convert to simbol lagi. Ini kita buat simbol B. Lalu ini kita buat simbol C.
klik OK, lalu kita buat ini simbol D, lalu kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita buat masing-masing lingkaran ini kita masukin huruf. Jadi ini untuk A, sebentar kita ganti dulu mana yang menjadi putih. Ini untuk A, ini untuk B, ini untuk C, dan ini untuk D. Nah, masing-masing kita sejajarin. Kita atur dulu ukuran fontnya jadi 23, terus kita atur. Ini kita ganti lagi ukuran fontnya jadi 23, enter. Lalu kita tutup dulu, kita atur kembali. Untuk C nya juga kita atur. Dan untuk D nya juga jadi 23. Nah, jika sudah kita susun dan kita atur sesuai A, B, C, D-nya, nah di sini kita akan memerintahkan A, B, C, D ini, pilihan-pilihan ini ke next frame, next selanjutnya atau frame selanjutnya. Jadi kita klik simbolnya, lalu kita klik kanan, lalu kita klik action. Nah, di sini kita buka dulu actionnya, lalu kita klik script assist-nya terlebih dahulu. Nah, lalu kita klik global function, lalu kita klik timeline control, lalu kita klik go to. Nah, terus kita klik go to and stop. Nah, untuk tipenya ke next frame karena kita membutuhkan ke frame selanjutnya. Nah, lalu kita tutup saja. Nah, dan kita lakukan ke semua pilihan B, pilihan C, dan pilihan D. Kita lihat terlebih dahulu, Ctrl Enter. Lalu di sini nama sudah bisa diisi, nomor absen juga. Kita klik mulai dan masuk ke soal pertama. Nah, coba kita klik di bagian A dan akan masuk ke frame kedua. Nah, untuk soal kedua kita akan membuat di frame kedua ini. Nah, jadi di frame pertama ini, di soal pertama kita sudah selesai. Nah, lanjut ke frame kedua. Kita klik bagian frame kedua di background, kita klik insert blank keyframe. Nah, begitu juga di layer soal kita klik insert blank keyframe. Nah, untuk background kita klik lagi file, import to stage, lalu kita tambahkan background, lalu kita klik OK saja. Nah, ukurannya kita sesuaikan kembali 800, 600, 0, dan 0. Kita klik enter. Nah, untuk soal kedua ini saya sudah menyalin soal yang sudah saya ketik tadi di Word. Nah, di sini kita tinggal klik text tool, lalu kita klik sekali, kita paste. Nah, ini soal keduanya, kita atur. Nah, jika sudah, kita akan membuat pilihan-pilihan bergandanya lagi. Kita klik text tool lagi, lalu kita arahkan ke bagian sini. Nah, di sini untuk pilihan pertama yaitu ada 76 cm. 76 cm kita atur. Nah, lalu kita copy, lalu kita paste, kita atur kembali, kita copy lagi, kita paste lagi, kita paste lagi. Nah, jika sudah, kita ganti pilihan-pilihannya. Di sini kita buat 86, lalu di sini 96, lalu di sini 66. Nah, jika sudah, kita akan membuat oval tool lagi di bagian-bagian pilihan ini, atau kita salin saja dari sini. Kita kopas saja untuk lingkarannya, lalu kita masuk lagi ke frame 2.
kita kopas, lalu kita atur posisinya, hurufnya sini kita buat A, atau kita sesuaikan dulu untuk fontnya, kita buat 23, ini kita buat A, lihat lagi, Ctrl Enter. Nah, ini menu scene loading, lalu kita mulai, kita klik misalnya C dan akan muncul ke frame soal kedua. Sini kita akan klik lagi di frame atau di tombol C dan akan masuk ke frame ketiga. Nah, di frame ketiga ini kita akan membuat soal yang ketiga, begitu seterusnya. Nah, lanjut saja kita ke soal ketiga. Kita klik frame ketiga di background, kita klik insert blank keyframe, lalu kita klik juga di layer soal, kita klik insert blank keyframe. Nah, untuk di bagian frame ketiga ini kita akan membuat soal yang ketiga. Nah, pertama-tama kita klik file, lalu kita klik import to stage. Kita klik import to stage, lalu kita masukkan backgroundnya kembali. Nah, ini oke saja. Nah, backgroundnya kita sesuaikan kembali, ini 800, ini 600, ini 0, dan ini 0. Kita klik enter. Nah, jika sudah, kita langsung saja ke layer soal, lalu kita klik text tool, kita buat di sini. Nah, saya juga sudah menyalin soalnya, langsung saja kita paste. Nah, kita atur di bagian ininya. Nah, jika sudah, kita kembali ke text tool dan akan membuat pilihan bergandanya. Kita klik text tool. Sini kita akan buat, kita lurusin sebelumnya. Nah, di sini kita akan buat pilihan bergandanya. Yang pertama itu adalah 744 cm kuadrat. Cm kuadrat, lalu kita atur posisinya, kita copy, lalu kita paste. Kita paste lagi, lalu kita paste lagi. Nah, sudah kita tukar pilihan-pilihannya. Yang B 628, yang C 314, yang D 116. Nah, jika sudah, kita kembali ke di sini ada library, kita tinggal copy aja, tarik ke sini. Nah, lalu kita copy aja. Text tool, kita sesuaikan dulu untuk ininya, font apa ukurannya, lalu kita enter. Kita buat di sini bagian A. Coba ulang lagi. Nah, ini change loading, terus kita klik mulai, misalnya kita klik C, terus kita klik B. Nah, jadi masuk ke frame keempat nanti, dan itu untuk soal keempat. Nah, lanjut saja kita ke frame keempat, kita klik kanan, lalu kita klik insert blank keyframe, lalu di layer soalnya kita klik insert blank keyframe juga. Nah, di bagian keempat ini atau di bagian frame keempat kita akan membuat soal nomor 4. Nah, langsung saja kita ke file, ke import to stage, kita tambahkan backgroundnya terlebih dahulu, kita klik OK, lalu kita atur ukurannya 800 x 600, x nya 0, y nya 0, lalu kita enter. Terus langsung saja kita ke text tool, kita copy saja soal yang sudah di copy, lalu kasih jarak untuk ininya. Soalnya jika sudah, langsung aja kita buat pilihan bergandanya. Di sini kita buat untuk A 30 satuan. Nah, terus kita atur posisinya,
Kita copy, kita paste lagi, terus kita paste lagi. Nah, lalu kita ganti pilihannya. Di sini tambah pi satuan, terus di sini ditambah 2 pi satuan, 3 pi satuan, terus di sini ditambah 4 pi satuan. Nah, untuk selanjutnya kita salin aja simbol ini. Nah, huruf pilihannya kita atur dulu size ukuran fontnya, terus kita buat di sini. Melihat perkembangannya, kita klik mulai, kita klik asal, JB bisa ke soal 3, soal ketiga, ke soal 4 bisa. Nah, ini masuk ke frame kelima. Nah, jadi untuk ke frame kelima kita klik lagi insert blank keyframe, kita di laser kita klik juga insert blank keyframe. Nah, di bagian frame kelima ini kita akan membuat soal yang kelima. Nah, langsung saja kita ke file, ke import to stage, lalu kita tambahkan backgroundnya. Nah, di sini kita klik OK, lalu kita klik backgroundnya, kita ke properties, dan kita akan ganti 800 x 600, x-nya 0 dan y-nya 0, lalu kita klik enter. Nah, terus kita tutup, langsung saja kita ke text tool, kita paste aja dari yang soal udah kita copy dari Word. Nah, di sini kita susun, nah kita atur. Sebelum itu sabar, kita hapus dulu. Nah, kita pindahin ke layar soal, tadi belum kita pindahin, kita klik tekstural kembali. Nah, jadi kita atur lagi sampai benar-benar sejajar. Nah, jika sudah, kita klik tekstur lagi, kita tulis di sini ada bagian A nya 800 meter. Terus kita copy paste saja, ini kita atur dulu, lalu kita copy terus paste, diturunin ke bawah dikit, terus kita sejajarin kembali. Terus kita paste lagi, nah, kita paste lagi, lalu kita tukar. Di bagian D nya ada 900 meter, di bagian C nya ada 880 meter, di bagian D nya ada 780 meter. Selanjutnya kita tarik aja simbol D bagian sini. Jika sudah, kita ke menu text tool, plus. Nah, di sini kita buat A. Kita tampilin lagi, Ctrl Enter. Mulai, coba kita pencet ini ke soal 3, ini soal 4, ini soal kelima, dan ini nanti soal ke-6. Nah, lanjut aja kita ke bagian frame ke-6, insert blank keyframe. Di layer soalnya kita juga klik insert blank keyframe. Langsung saja kita ke menu file, import to stage, kita masukkan backgroundnya, kita okekan saja. Terus ini kita tutup dulu, kita ganti sesuai dengan ukuran lembar kerja kita. Ini x-nya 0, y-nya 0, lalu kita enter. Nah, jika sudah, kita pindah ke layar soal, kita langsung saja buat soalnya. Kita ke text tool, lalu kita tulis di sini, lalu kita paste yang sudah kita copy dari Word. Nah, di sini kita sejajarin, kita atur. Nah, jika sudah, kita langsung ke bagian text tool lagi, terus kita buat
pilihan bergandanya itu 600 di A, 693 meter kuadrat. Terus kita atur, nah lalu kita copy, paste, pasti lagi. Jika sudah, di bagian B nya kita buat 793 meter kuadrat, di bagian C nya 893, di bagian D nya 993. Nah, lalu kita tarik saja lingkaran dari library. Nah, jika sudah, kita ke control center lagi, control enter, lalu kita coba lagi apakah bisa. Soal kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima, soal keenam. Nah, dan soal ketujuh apa yang kita buat. Lalu kita ke frame 7, insert blank keyframe, lalu layer soalnya kita klik insert blank keyframe di frame 7. Nah, di bagian frame ke-7 ini kita akan buat di sini soal nomor 7. Ya, langsung saja kita ke file, import to stage, lalu kita drop backgroundnya. Terus kita sesuaikan lagi backgroundnya sama lembar kerja kita. 800 kali 600, x-nya 0, y-nya 0, lalu kita enter. Nah, jika sudah, kita ke text tool, lalu kita paste saja yang sudah kita copy, lalu kita atur posisinya. Nah, jika sudah, kita langsung ke text tool lagi, terus kita klik. Nah, untuk soal nomor 7 pilihan bergandanya yang A, 6,00 meter kuadrat. Terus kita atur posisinya, kita copy, paste lagi, terus paste lagi. Nah, untuk di bagian B nya kita buat di sini 6,1 meter kuadrat, bagian C nya 6,2, bagian D nya 6,3. Nah, lalu kita tarik aja yang di library lingkarannya. Kita akan tulis ABCD nya. Nah, bagian sini untuk warna fontnya kita tukar dulu. Nah, jika sudah, kita langsung saja ke bagian frame 8, insert blank keyframe, dan di layer soalnya kita buat insert blank keyframe juga. Nah, untuk di bagian frame ke-8 ini sama seperti frame-frame sebelumnya, kita langsung saja ke klik file, klik import to stage, lalu kita tambahkan background. Kita klik OK, lalu kita sesuaikan backgroundnya dengan ukuran kita. X-nya 0 dan Y-nya 0, lalu enter. Nah, jika sudah, langsung saja kita ke klik tool, text tool, lalu kita copy, dipaste, lalu kita ke kita atur Nah, jika sudah, langsung saja ke text tool lagi, terus kita tulis pilihannya pertama 800 cm kuadrat, kita atur posisinya, lalu kita copy paste, kita atur kembali. Sebentar, kita sejajarkan, terus kita copy paste lagi, terus paste lagi. Nah, jika sudah, kita tukar saja angkanya, ini 900, terus ini 1000,
terus ini 700. Jika sudah, kita tarik aja tombol lingkarannya. Nah, jika sudah, langsung saja ke frame 9, insert blank keyframe, lalu di layar soalnya insert blank keyframe. Selanjutnya di bagian frame ke-9 ini, sama seperti frame-frame sebelumnya, langsung saja kita ke menu file, import to stage. Kita masukkan terlebih dahulu backgroundnya. Nah, terus kita sesuaikan backgroundnya ini dengan lembar kerja kita, 800 kali 600, X nya 0, Y nya 0, enter. Ya sudah, langsung saja kita masukkan soalnya, kita paste soalnya, terus kita susun. Bentar, terus kita atur. Nah, ya sudah, langsung saja ke tekstur dan pilihan pertama itu ya 26.000, A nya 26.000, 253 putaran. Nah, jika sudah, kita atur, terus kita copy paste, kita paste kembali. Nah, jika sudah, langsung saja kita rubah di bagian B nya 25.253, bagian C nya 26.353, bagian D nya 25.353. Nah, jika sudah, kita tarik aja simbol lingkarannya. Insert blank keyframe dan insert blank keyframe. Nah, pada bagian frame yang ke-10 ini adalah soal terakhir. Langsung saja kita klik file, import to stage, langsung saja kita masukkan ke backgroundnya kita masukkan, terus kita sesuaikan seperti ukuran kita, 800 kali 600, X nya 0, Y nya 0, enter. Nah, jika sudah, kita langsung saja masukkan soalnya. Nah, untuk soal 10 ini kita atur supaya tidak keluar dari background. Nah, jika sudah, kita masuk ke tekstur dan kita buat pilihan berganda yang A, 2000 menit, lalu kita atur ini posisinya, kita copy paste, terus kita paste lagi. Nah, jika sudah, kita ganti B nya 1000 menit, C nya 2500 menit, dan D nya 1500 menit. Nah, jika sudah, kita tarik aja simbol lingkarannya. Lihat lagi, Ctrl Enter. Nah, dari scene loading terus ke soal 2, soal 3, soal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah selesai 10 frame dan 10 soal. Nah, selanjutnya kita akan membuat jawaban yang benar. Nah, karena di sini dari tadi kita hanya membuat pilihan bergandanya saja A, B, C, D. Nah, sekarang kita akan membuat jawaban yang benar dari soal pertama. Kita kembali ke frame pertama. Nah, di soal pertama ini untuk jawaban yang benar yaitu di pilihan C. Nah, jadi kita klik C, tombol C, ingat ya, tombol C dengan huruf C. Tombol C nya kita klik, lalu kita ke action. Nah, untuk memasukkan script jawaban yang benar ini, kita perlu script assist-nya. Nah, di sini kita salin aja langsung. Saya sudah membuat, terus kita klik auto format. Nah, jika sudah, kita klik checklist. Nah, masuk notifikasi di script contains no error. Bahasanya script yang kita masukin tidak error ya. Lalu kita klik OK. Lalu kita tutup. Nah, begitu juga ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini jawaban yang benar
adalah yang B. Kita klik action di bagian B, terus kita salin aja. Nah, terus kita klik auto format, lalu kita checklist. Lalu oke, kita tutup lagi. Begitu ke soal yang ketiga. Di soal ketiga ini yang jawaban yang benar di pilihan A. Jadi kita klik tombol A, kita ke action, terus kita salin saja, terus kita Ctrl V, auto format, lalu checklist, lalu tutup. Lalu ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini jawaban yang benar yaitu D. Jadi kita klik tombol D, klik kanan, lalu ke action, terus kita salin, klik auto format, checklist, terus kita tutup. Nah, di soal nomor 5 jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Jadi kita klik tombol C, klik kanan, action, terus kita salin, kita klik auto formatnya, lalu checklist. Lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini pilihan jawaban yang benar itu pilihan yang A. Kita klik tombol A, klik action, terus kita salin aja, auto format, terus checklist. Baru ke soal nomor 7. Nah, di nomor 7 ini jawaban yang benar pilihan itu yang D. Jadi kita klik tombol D, klik kanan action, terus kita salin, auto format, checklist. Kita tutup lagi, kita ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini jawaban yang benar di pilihan B. Jadi kita klik tombol B. Ingat ya, kita klik tombol B, jangan huruf B. Kita klik kanan action, terus kita salin, klik auto format lagi, kita checklist. Itu pula di soal nomor 9. Jawaban yang benar itu ada di tombol A, pilihan A. Kita klik action, terus kita salin, auto format, lalu checklist. Nah, terus di soal nomor 10 kita klik. Nah, di soal nomor 10 ini jawaban yang benar di pilihan yang A. Kita klik tombol A, action, lalu kita salin, auto format, lalu checklist. Nah, begitulah untuk membuat jawabannya. Coba kita cari dulu, kita lihat seperti apa ini. Nah, jadi ketika kita mengklik A, terus misalnya kita salah gitu kan, itu akan muncul nanti benar salahnya di akhir nanti. Nah, jika sudah kita membuat jawaban setiap masing-masing soal jawaban yang benarnya, nah kita akan membuat lagi di bagian frame baru. Jadi kita buat di sini insert blank frame, lalu di sini juga insert blank frame. Nah, ini kita akan buat, kita masukkan terlebih dahulu backgroundnya, lalu kita sesuaikan background dengan lembar kerja kita. Kita sesuaikan jadi 400, 600, 0, 0. Jadi kita enter. Nah, jika sudah, kita akan buat di sini tulisan baru ya. Nah, kita akan buat tulisan baru di sini. Silahkan cek skor Anda di bawah ini, gitu ya. Jadi kita letak di tengah. Nah, di sini kita titik-titik. Lalu kita tulis lagi di sini jawaban benar. Jawaban benar. Kita atur dulu. Nah, terus kita copy paste aja supaya sama ininya. Nah, di sini di bawahnya jawaban salah. Lalu kita copy paste lagi. Nah, ini kita rapikan. Bentar. Nah, di bawahnya akan ditulis skor Anda. Kita sejajarkan di atas juga kita sejajarkan. Nah, jika sudah, kita langsung ke text box lagi. Nah, tapi kita ganti formatnya menjadi dynamic text. Nah, kita buat, lalu kita buat di sini jangan panjang-panjang, kita atur. Nah, jika sudah, langsung saja kita copy paste. Bentar, kita copy paste supaya rapi. Nah, jika sudah rapi seperti ini, kita langsung saja kita klik kotaknya, terus kita pergi ke format properties. Nah, di sini kita akan menamakan kotak ini jumlah underscore benar. Nah, terus yang di kotak jawaban salah kita namakan juga jumlah underscore salah. Lalu kita namakan juga di bagian kotak skor itu jumlah ya, kita namakan di bagian variabelnya jumlah underscore skor. Jumlah underscore skor. Nah, kita tekan enter. Jadi sudah kita namakan jumlah underscore benar, jumlah underscore salah, dan jumlah underscore skor. Nah, setelah kita memberikan nama-nama kotak ini, kita akan pergi ke bagian frame awal. Nah, kita klik kanan lalu kita klik action. Nah, di sini saya akan masukkan script atau perintah yang sudah saya tulis. Nah, di sini. Jadi kita copy saja lalu kita masukkan ke dalam action ini. Kita masukkan perintahnya auto format. Sudah kita klik checklist. Nah, di script contain error. Jadi scriptnya tidak error. Kita klik OK, terus kita tutup kembali. Nah, jika sudah kita membuat atau kita memasukkan perintah atau rumus ke dalam frame 1 ini, kita akan kembali ke frame terakhir. Nah, di sini saya akan sudah menambahkan sedikit. Nah, apakah ingin mengulangi tes? Di sini saya akan menambahkan tombolnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan masukkan saja untuk tombolnya. Terus kita perkecil. Bentar, ini agak susah. Nah, jika sudah, kita aturlah pokoknya sampai benar-benar dia berfungsi.
Nah, jika sudah, kita akan membuat tombol ini menjadi simbol. Kita buat aja di sini simbol ulangi, lalu kita klik OK. Jika sudah, kita klik action, lalu kita klik go to and stop, lalu frame number ke pertama. Jika sudah, kita kembali ke frame ini, frame 12 nilai soal. Kita klik kanan, lalu kita klik action. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus-rumus atau perintah. Nah, di sini sudah saya masukkan, saya sudah salin. Jadi kita klik auto format, lalu kita klik checklist. Nah, di script contain error. Jadi script yang kita masukkan tidak error. Jadi kita klik OK saja, terus kita tutup. Nah, untuk mencobanya kita bisa memencet Ctrl Enter. Nah, ini untuk loading scene, loading awal tadi, baru kita masukkan nama, misalnya Muhammad Farhan, nomor 44, kelas misalnya 11 IPA. Kita klik mulai. Jadi di sini saya akan asal-asal dulu untuk menguji apakah bekerja perintah yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi ya bekerja ya perintah atau rumus yang sudah kita buat. Jadi di sini jawabannya benar 3, jawaban salah 7, jadi skornya jadinya 30. Nah, apakah Anda ingin ulangi tes? Saya akan klik ulangin coba. Nah, akan kembali ke soal pertama. Jadi coba kita ulang lagi. Ini salah saja. Nah, jadi jawaban benarnya 1, jawaban salah 9, skornya 10. Nah, seperti itulah kira-kira di bagian scenes evaluasi soal ini. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Apabila saya ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.